370. I'm meeting the Australian delegation now. Ya, Tiongkok sudah mengirim sejumlah kapal angkatan lautan ya ke Samudra Hindia bagian selatan ke lokasi yang Australia menganggap ada objek yang diduga MH370. Bukan hanya itu, negara tirai bambu ini juga mengirimkan kapal pemecah esnya yang dinamakan Swelong ini ke lokasi pencarian. Namun sejauh ini di hari ke-14 Australia atau penemuan proses pencarian Australia ini belum membuahkan hasil. Lima kapal Angkatan Laut Tiongkok berlayar dari Laut Cina Selatan menuju Samudra Hindia. Mereka ditugaskan untuk merapat ke lokasi objek yang diduga Malaysia Airlines. Kelima kapal diharapkan bisa tiba di perairan barat daya Australia itu dalam 5 hari. Mereka akan mencari 2 benda yang terekam satelit. Australia meyakini objek tersebut merupakan serpihan dari penerbangan MH370. Pesawat tersebut telah hilang selama 2 pekan dan membawa 239 orang. Tiongkok juga menerbangkan 3 pesawatnya ke landasan udara Malaysia untuk memulai pencarian baru. Samudra Hindia yang menjadi lokasi objek merupakan perairan dingin karena juga dekat dengan Antartika. Itulah sebabnya negeri tirai bambu juga mengirim kapal pemecah esnya ke lokasi. Kapal Swelong atau naga salju kini sudah bertolak dari Australia. Kapal riset Antartika ini sebelumnya berada di Kutub Selatan. Ia berlabuh di pelabuhan Fremantle di Perth selama 11 hari untuk mengisi persediaan bahan bakar dan perlengkapan lainnya sebanyak mungkin. Lebih dari 80 awak Swelong akan ikut dalam misi pencarian. Sementara pagi ini, militer Australia kembali melanjutkan pencarian di Samudra Hindia. Penyisiran di lokasi yang berjarak 2.500 km dari Perth itu dilakukan melalui udara. Militer Amerika dan Selandia Baru juga ikut mencari. Seharian kemarin, upaya Australia menemukan 2 objek yang diduga MH370 belum membuahkan hasil. Area pencarian seluas 23.000 km persegi. Kemarin Perdana Menteri Australia mengumumkan mereka merekam 2 benda melalui satelit di perairan di antara Australia dan Antartika. Tony Abbott mengatakan objek tersebut diyakini sebagai serpihan pesawat Malaysia Airlines yang hilang sejak 8 Maret lalu. Salah satu benda diperkirakan berukuran 24 meter, sedangkan satu lainnya berukuran 5 meter. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengumumkan bahwa ada benda yang diduga adalah objek MH370 ini memberikan harapan yang cerah bagi pihak keluarga. Namun kemudian ini juga sempat ditambahkan lagi informasinya. Abbott mengatakan ini mungkin saja bisa adalah sebuah kontainer yang terjatuh dari kapal kelautan. Nah, untuk mempertanggungjawabkan pengumumannya atau announce-nya itu di depan parlemen kemarin, Abbott mengatakan akan melakukan yang terbaik untuk memastikan benda apa yang ada di perairan internasional, tepatnya di Samudra Hindia itu. Nah, ia juga merasa berutang kepada keluarga para penumpang Malaysia Airlines yang saat ini mungkin sempat berharap lebih. Australia mengerahkan upaya terbaik mereka untuk memastikan 2 objek yang ada di perairan Samudra Hindia. Kedua benda itu terekam satelit dan Perdana Menteri Australia Tony Abbott meyakininya sebagai serpihan MH370. Namun kini Abbott tak seyakin kemarin. Di Papua Nugini, ia menyatakan bekerja semaksimal mungkin untuk mencari tahu apa sebenarnya 2 objek yang terekam satelit di perairan berjarak sekitar 2.500 km dari Perth itu. We've been throwing everything we've got.
Kami telah mengerahkan semua yang kami miliki ke area itu untuk mengetahui apa sebenarnya serpihan tersebut. Mungkin saja itu hanya kontainer yang terjatuh dari kapal. Kami tidak tahu. Tapi kami berutang pada keluarga dan kerabat dari para penumpang penerbangan MH370. Kami berhutang untuk mengungkap teka-teki besar ini. Abbott juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping guna membahas misi pencarian pesawat MH370. Dalam percakapan telepon, Abbott mengungkapkan keprihatinannya karena sebanyak 154 dari total 227 penumpang pesawat yang hilang adalah warga Tionghoa. Ya, dan untuk mengetahui bagaimana perkembangannya, langsung dari Melbourne, Australia, kita menghubungi kontributor kita, ada Ismail Fahmi di sana. Selamat malam, Ismail Fahmi, waktu Indonesia. Ya, selamat malam Balkis dan selamat malam pemirsa di Indonesia. Ya.